Jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini kepada jemaat Philadelphia. Ketika saudara mereka mengalami masalah, ya. Ketika mereka mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Tetapi mereka saudara, iman mereka tidak pernah goyah. Ya. Mereka tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Itulah kelebihan jemaat Philadelphia. Ya. Siapapun juga saudara yang coba-coba mempengaruhi iman orang Philadelphia, enggak bakal saudara mereka terpengaruh. Terus firman Tuhan katakan begini, aku tahu kekuatan kalian itu tidak seberapa. Tetapi saudara, meskipun mereka itu tidak punya kekuatan untuk bisa menanggulangi setiap masalah tekanan yang terjadi dalam diri mereka, tetapi mereka tidak pernah menyangkal Yesus. Itu kelebihan mereka. Makanya firman Tuhan katakan, aku akan buka pintu berkat buat mereka. Ya. Kalau Tuhan yang sudah buka pintu, dia bilang saudara, tidak ada satupun manusia yang bisa menutup. Amin. Ya. Amin. Seperti pujian katakan begini kan. Bila kau yang membuka pintu, tiada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Itu luar biasa saudara ya. Orang-orang yang setia kepada Tuhan ya, yang taat kepada Tuhan saudara. Ketika Tuhan mengizinkan ujian itu datang dalam hidup kita, tetapi kita tetap mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Makanya dia berjanji saudara, dia akan membuka pintu berkat buat kita ya. Siapapun orang tidak bisa menutup kalau Tuhan sudah membuka pintu buat kita. Amin. Itu kata Alkitab saudara. Seperti yang Tuhan lakukan terhadap jemaat yang ada di Philadelphia. Begitu luar biasa pertolongan Tuhan terhadap jemaat Philadelphia saudara. Sampai mereka merasakan bahwa ternyata mereka tidak sendiri. Anak-anak Tuhan itu tidak sendiri. Orang-orang yang setia dan berlindung kepada Tuhan pasti tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu setia menolong bahkan menopang hidup kita. Amin. Untuk itu andalkan Tuhan di dalam segala hal. Karena Tuhan adalah satu-satunya penolong hidup kita. Saudara, saya mau kasih tahu saudara ya. Saya mungkin sudah bersaksi ini di gereja. Saudara minggu lalu saya sakit. Saudara bayangkan saya sakit, saya demam. Saya sudah demam tinggi. Terus batuk, sudah sesak napas. Suamiku ada di KSH. Saudara tahu, saya sudah demam saudara. Saya cuma sendiri dengan Grace di rumah. Tapi saya berusaha untuk saya bisa masak. Karena saya tidak mau saudara, saya penyakit ini istilahnya saya pelihara. Ya, saya harus bertindak. Kalau mungkin saudara, saya sakit, saya mengandalkan suamiku, saya pasti nggak akan bakal sembuh. Karena Alkitab katakan begini, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Memangnya kalau saya mengeluh sama suamiku, memangnya suamiku itu ada kekuatan untuk bisa menyembuhkan saya? Nggak ada saudara. Ya, jalan satu-satunya saya harus mencari Tuhan. Saya penapas, sudah pokoknya, aduh Tuhan, saya pikir saya malam itu mungkin sudah mau melayang. Saya telepon Mama Intan. Mbak Intan, ada napasin kah? Nggak ada Bu. Wah, selesai saya ini. Setan intimidasi otak saya. Mati kamu. Malam ini pun kau akan mati. Kamu pasti mati. Kamu pasti mati. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya menyembah Tuhan. Saya nggak bisa tidur saudara. Saya terus bernyanyi. Saya menyembah. Saudara sampai saya melihat sudah jam 2 pagi. Saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya tertidur pulas. Saudara tahu, pas saya bangun besok pagi, saya lihat saya punya napas sudah normal. Ya, ternyata kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Amin. Kalau kita sakit, saudara belajar. Jangan pernah mengandalkan istri kita, suami kita, anak kita, bahkan siapapun. Lebih baik mengeluh saja sama Tuhan. Karena kalau kita mengeluh sama pasangan kita, belum tentu dia bisa menolong kita. Iya kan? Belum tentu dia bilang gini, ayo saya masakin kamu. Belum tentu. Ya, saya masak sendiri loh saudara. Saya sakit
sakit pun demam tinggi, tapi saya masih bisa keluar dari tempat tidur. Sampai saya menangis, saya bilang, Tuhan terima kasih. Walaupun saya sendiri menangani penyakitku ini, tapi Tuhan masih berikan saya kesehatan, kekuatan untuk saya bisa masak. Saudara, saya paksakan saya makan. Walaupun saya tidak ada nafsu makan, saya harus makan. Karena ingat saudara, kalau kita bodok diri, sudah sakit nggak mau makan, ya sudah selesai, mati sudah di situ. Ya, kita harus bertindak dengan iman kita. Amin. Saya mengandalkan Tuhan, saudara. Saya berdoa. Tiba-tiba setelah itu, besok saya lihat saya napas sudah normal. Tapi saya masih demam. Saya keluar, saya sempat mengeluh sedikit dalam mulut. Saya keluar perkataan yang mana saya sakit. Tiba-tiba saudara, ternyata semakin saya mengeluarkan perkataan saya sakit, tambah parah lagi. Saya masuk di rumah. Aduh, kenapa saya malah lebih... Tuhan ingatkan. Ingat. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum. Karena perkataan orang benar itu mengandung kuasa. Nah, ternyata saudara ingat ya. Semakin kita memperkatakan penyakit kita, ya, semakin kita membesar-besarkan penyakit kita, kita akan semakin parah. Tapi coba saudara kita berkata meskipun kita sakit, terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, saya ini sehat. Terima kasih Tuhan, saya ini tidak sakit. Saudara, perkataan itulah yang akan menyembuhkan kita. Amin. Karena perkata firman Tuhan bilang, firman itu dekat di lidah dan di hati. Tinggal kita ucapkan. Karena firman itu ada kuasa. Kalau kita benar-benar meyakini firman itu. Karena saya sudah praktekkan saudara. Ya, ketika saya mempraktekkan firman itu, benar-benar saudara saya melihat bahwa kuasa Tuhan itu terjadi. Saudara, waktu saya baru mulai sakit, saya suruh suamiku pergi beli obat. Saudara tahu obat apa yang dia bawa? Semua obat yang dia kasih kaladewarsa semua. Tahun 2019. Wow, saya mau minum bagaimana ini obat. Ternyata memang mungkin Tuhan gak berkenan mungkin saya minum obat. Ya, tapi saya sempat minum gara-gara sudah demam, sudah. Akhirnya saya lepas obat itu. Saya cuma berserah aja sama Tuhan. Ketika saya berserah sama Tuhan saudara, ternyata benar-benar kuasa Tuhan itu bisa kita buktikan ketika kita ucapkan lewat lidah kita. Amin. Karena tidak ada kuasa Tuhan itu tidak pernah tersembunyi bagi kita. Ya, tidak ada firman Tuhan yang gagal. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan lewat Alkitab, semua pasti dia akan genapi bagi kita semua. Amin. Ya, untuk itu mari Bapak Ibu Saudara andalkan Tuhan. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan, dia berjanji dia akan buka pintu buat kita. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menutup kalau dia sudah buka pintu buat kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.